Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan. Pada hari ini, kanak-kanak suci martirmu memuji keagunganmu bukan dengan kata, melainkan dengan darah. Kami mohon, semoga iman akan Dikau yang kami ucapkan dengan lidah, juga kami nyatakan dengan perilaku hidup kami sehari-hari. Semoga kami mampu dan berani menjadi martir di zaman sekarang ini, bukan dengan menumpahkan darah, tetapi dengan menjadi saksi kebenaran dimanapun kami berada. Amin. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci menjadi martir. Penginjil Matius melukiskan bahwa orang-orang Majus melihat sebuah bintang unik dan mereka datang untuk menyembah kanak-kanak Yesus. Mereka singgah di Yerusalem dan bertemu dengan Raja Herodes. Mereka menyampaikan sebuah berita yang membuat Herodes menunjukkan rasa egoisnya dan memberontak, karena bagi orang Majus ada seorang raja yang baru lahir. Untuk mencari kebenaran yang lebih lanjut, maka Herodes mengumpulkan orang-orang pintar untuk menyelidiki kebenaran informasi para ahli perbintangan itu. Dan mereka pun sepakat mengatakan bahwa Betlehem adalah tempat di mana raja itu dilahirkan. Mendengar berita itu, Herodes lalu menyuruh para prajurit untuk membunuh semua anak laki-laki di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, dalam upaya mempertahankan taktanya selama tahun-tahun terakhir pemerintahannya. Karena orang Majus tidak kembali kepadanya untuk memberikan informasi. Atas dasar rencana busuk Herodes ini, Tuhan melalui malaikat berpesan kepada Yusuf untuk mengungsi ke Mesir dengan membawa Maria istrinya dan Yesus putranya.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, atas petunjuk malaikat Tuhan, Yusuf berani mengambil resiko, melintasi padang gurun dan mengungsi ke Mesir. Petunjuk malaikat Tuhan menjadi pedoman dan sekaligus memimpin perjalanan hidup keluarganya di tanah pengungsian. Kepercayaan akan petunjuk malaikat Tuhan menjadi modal langkah bagi Yusuf dan keluarga kudusnya untuk pergi ke Mesir, ke tempat pengungsian, ke tempat yang senantiasa dihantui oleh kecemasan dan ancaman. Namun iman akan Allah mendorong Yusuf untuk menjalani panggilan hidupnya dan bahkan mengambil resiko terhadap keselamatan keluarganya. Yusuf adalah figur inspiratif bagi semua kepala keluarga yang tidak egois, yang mau melindungi keluarganya, tetapi memiliki tanggung jawab luhur terhadap kehidupan keluarganya. Orang-orang yang tidak egois adalah orang yang hidup dalam terang. Yohanes dalam bacaan pertama menulis, "Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang dan dunia ini tidak ada kegelapan." Allah menerangi hidup manusia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan dan menolak terang. Yohanes juga mengingatkan kita untuk berani mengakui dosa dan salah kita di hadirat Tuhan. Ia menulis, "Jika kita mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ia menghapus dosa kita dan dosa seluruh dunia." Yesus tidak egois, tetapi Ia berkorban untuk keselamatan semua orang. Sekarang marilah kita memeriksa batin kita masing-masing. Apakah kita masih mau bersifat egois? Apa untungnya bagi kita bila kita egois? Apakah kita sudah mengakui dosa-dosa kita atau kita tetap menyembunyikan dosa-dosa kita? Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci menjadi martir. Kanak-kanak Bethlehem yang mati mengingatkan kita akan martabat sejati manusia. Darah mereka berteriak mewakili berbagai penganiayaan yang terjadi dalam sejarah manusia. Tetapi mereka juga mengingatkan akan kasih Tuhan yang lebih besar lagi. Sekalipun berhadapan dengan keganasan dunia, Tuhan mau hadir dan berkarya. Tuhan hadir untuk meneguhkan martabat manusia yang dikasihinya. Itulah makna Natal. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari Santo Yusuf dan kanak-kanak suci yang hari ini kita dengarkan dalam bacaan Injil. Semoga dalam kehidupan kita sehari-hari kita sungguh mampu menjadi seperti Santo Yusuf dan juga berani memberi kesaksian akan kebenaran seperti kanak-kanak suci di Bethlehem. Saudaraku yang terkasih, mari kita berjuang dan berusaha. Kita percaya Tuhan akan selalu menyertai dan membimbing kita. Kita sadar dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada aneka pilihan. Sering tidak terlalu mudah untuk menjadi petunjuk dan pedoman di dalam melangkah. Namun belajar dari pribadi Santo Yusuf, kita tidak boleh ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan dan tidak lupa untuk mengandalkan Allah dalam setiap pilihan yang kita tentukan. Petunjuk Allah dapat kita temukan di dalam sabdanya, di dalam kitab suci dan ajaran-ajarannya. Petunjuk Allah tidaklah jauh dari kita, ada di tengah-tengah kita. Yang diperlukan hanyalah keterbukaan hati, serta kerelaan untuk membuka mata dan telinga, mendengarkan suaranya,
sebagaimana Yusuf dan keluarga kudusnya selamat dari bara bahaya berkat ketaatan dan kesetiaannya kepada petunjuk Allah. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas teladan Santo Yusuf yang dengan setia mendengarkan Dikau membawa Maria istrinya dan Yesus putranya mengungsi ke Mesir. Semoga teladan Santo Yusuf melalui sabdamu hari ini mengajarkan kepada kami untuk selalu setia mendengarkan putramu, Yesus Kristus, dalam setiap pilihan yang kami tentukan dalam peziaran hidup di dunia ini. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.